Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedia Islam, umat Islam yang hakiki senantiasa berpegang teguh pada dua fondasi utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sebab keduanya merupakan penyelamat kehidupan dari segala macam bentuk permasalahan. Begitu pula tentang segala hikmah-hikmah dan panutan yang bisa kita jadikan teladan dari orang-orang yang terdahulu, yang sangat baik akhlak budi pekertinya. Budi pekerti yang wajib kita contohkan kepada generasi selanjutnya. Salah satu teladan tersebut adalah Luqmanul Hakim. Bagaimanakah kebijaksanaan Luqmanul Hakim dalam mengajari anaknya? Lalu pernahkah Luqmanul Hakim marah-marah terhadap anaknya? Sebijaksana apa Luqmanul Hakim dalam memberi pengajaran akhlak? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Dan sekiranya Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Inilah kisah Luqmanul Hakim mengajari anaknya. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim mengajak anaknya berjalan ke pasar. Beliau mengendarai seekor keledai, sementara anaknya berjalan kaki menuntun keledai tersebut. Ketika melewati suatu tempat, ia mendengar pembicaraan orang. Lihat, orang tua itu benar-benar tidak memiliki rasa kasih sayang. Anaknya yang kecil dibiarkan berjalan kaki, sedangkan dia bersenang-senang menunggang keledai. Wahai anakku, dengarkah engkau apa yang mereka katakan itu? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dengar ayah, jawab anaknya sambil mengangguk-angguk kepalanya. Sekarang engkau naiklah ke atas keledai ini, biar ayah yang menuntunnya, katanya sambil mengangkat anaknya ke atas keledai itu. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Tidak berapa lama kemudian, ketika melewati sekelompok orang, lihatlah betapa anak yang tidak pandai mengenang budi ayahnya yang sudah tua. Disuruhnya ayahnya menuntun keledai, sedangkan dia yang masih muda menunggang keledai tersebut. Sungguh tidak patut, kata orang-orang tersebut. Dengarkah engkau apa yang mereka katakan? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Anaknya mengiyakan pertanyaan itu. Sekarang engkau turun dari keledai ini dan kita sama-sama berjalan kaki, kata Luqmanul Hakim. Anaknya segera turun dari keledai itu, lalu berjalan bersama beriringan dengan ayahnya menuntut keledai. Kemudian mereka bertemu pula dengan sekelompok orang lain. Alangkah bodohnya orang yang menarik keledai itu. Keledai untuk dikendarai dan dibebani dengan barang-barang, bukan untuk dituntun seperti lembu dan kambing, kata mereka. Dengarkah engkau apa kata mereka? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya lagi. Dengar ayah, jawab anaknya. Luqmanul Hakim berkata, kalau begitu marilah kita berdua naik ke atas punggung keledai ini. Tidak berapa lama setelah itu, mereka mendengar sekelompok orang lain yang mereka lewati. Sungguh tidak bertimbang rasa mereka ini, keledai yang kecil ditunggangi berdua, kata mereka. Luqmanul Hakim lalu bertanya kepada anaknya, apakah engkau dengar apa yang mereka katakan? Jawab anaknya, ya ayah, saya dengar. Kalau begitu, marilah kita pikul keledai ini, kata Luqmanul Hakim. Dengan bersusah payah mengikat keempat-empat kakinya, akhirnya mereka mampu mengangkat keledai itu. Dan dalam perjalanan demikian itu, mereka mulai berjalan dengan beban memikul seekor keledai. Ketika sejumlah orang melihat mereka berdua memikul seekor keledai, mereka tertawa terbahak-bahak. Lihatlah orang gila memikul keledai.
"Dengarkah engkau apa yang mereka katakan?" Dia bertanya lagi kepada anaknya. "Dengar ayah," jawab anaknya. Mereka lalu meletakkan keledai itu ke tanah. Luqmanul Hakim pun kemudian menjelaskan hikmah di balik peristiwa tersebut. "Anakku, begitulah sifat manusia. Walau apapun yang engkau lakukan, engkau tak akan lepas dari perhatian dan pandangan mereka. Tidak menjadi soal apakah tanggapan dan sikap mereka benar ataupun salah, mereka tetap akan mengatakannya. Ingatlah anakku, bila engkau telah bertemu kebenaran, janganlah engkau berubah hati hanya karena mendengar kata-kata orang lain. Yakinlah pada diri sendiri dan gantungkan harapanmu kepada Allah." Luqmanul Hakim juga pernah berwasiat kepada anaknya sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini. "Wahai anakku, janganlah engkau makan kecuali makanan yang sedap saja. Perbanyaklah kawin serta bangunkan rumah di seluruh pelosok bumi ini." Anaknya seolah-olah tidak percaya dengan wasiat ayahnya itu. Tetapi mungkin juga ada sesuatu di balik kata-kata tersebut, pikirnya. Setelah ayahnya selesai dikebumikan, dia bertemu dengan seorang teman dekat ayahnya, lalu meminta penjelasan tentang kata-kata wasiat ayahnya itu. "Ayahmu memang benar," kata teman ayahnya. Dia semakin bingung dengan jawaban, lalu bertanya lagi, "Apakah maksudnya?" "Wasiat ayahmu yang pertama artinya, janganlah engkau makan kecuali apabila telah benar-benar lapar. Karena apabila engkau sudah terlalu lapar, engkau akan merasa makanan yang engkau makan itu begitu enak, lezat, dan engkau akan bersyukur dengannya." Tentang wasiat ayahmu yang kedua, hendaklah kamu selalu berkelana. Karena apabila engkau bertemu lagi dengan istrimu setelah lama berpisah, engkau akan merasa seperti baru kawin lagi. Sedangkan wasiatnya yang ketiga, yang menyuruh engkau membangunkan sebanyak-banyaknya rumah, artinya, carilah sahabat sebanyak mungkin. Apabila engkau telah bersahabat dengan seseorang, maka rumahnya akan menjadi seperti rumahmu, dan rumahmu juga sudah seperti rumahnya. Setelah mendengar penjelasan itu, barulah dia faham maksud yang sebenarnya dari kata-kata ayahnya yang pada mulanya dianggap aneh.